Assalamualaikum anak soleh soleha. Assalamualaikum ayah bunda yang hebat semuanya. Wah, alhamdulillah ya. Setelah kemarin kita liburan, kita sudah balik lagi nih. Kita mau siap-siap belajar lagi. Nggak apa-apa ya, tetap semangat belajarnya. Walaupun kita belajarnya masih tatap HP, harusnya tatap muka sih ya maunya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya. Nah, sekarang kita udah mau belajar lagi tematik. Kalian siapin bukunya ya. Oke, udah siap kan bukunya? Nah, jangan lupa sebelum kita mulai belajarnya, kita baca basmalah dulu ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap yang kita lakukan itu baik, makanya kita harus awali dengan membaca basmalah. Oke, kita lanjutin ya. Sekarang kita belajarnya tentang aturan. Kalian pasti udah pernah belajar nih kemarin-kemarin di buku yang kemarin pernah kalian pelajari, ya kan? Nah, sekarang kita ulang lagi di semester 2 ini. Nah, apa sih aturan itu? Kayaknya ada yang lupa nih gara-gara liburan. Nah, di sini ada nih katanya, aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Contoh misalnya, yang boleh kita lakukan ketika belajar di kelas apa ya? Mendengarkan bu guru. Tapi yang nggak bolehnya apa? Ngobrol misalnya di kelas ketika belajar, itu nggak boleh yang seperti itu. Nah, itu namanya aturan seperti itu. Nah, setiap aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Karena kita sekarang belajarnya tentang aturan bermain di rumah, berarti yang harus mematuhinya pun itu semua anggota keluarga. Siapa aja anggota keluarga? Ayo, ingat gak? Kan kita udah pernah belajar tentang anggota keluarga. Ayo, siapa aja? Ayah, terus ibu sama anak, ya kan? Keluarga inti yang waktu itu loh kita pernah belajar. Anak itu berarti bisa adik, bisa kakak. Nah, berarti mereka semua itu yang harus mematuhi aturan di rumah. Terus mematuhi aturan membuat hidup kita menjadi lebih teratur. Iya dong, pastinya kalau kita mematuhi aturan pasti akan lebih teratur, apalagi dalam bermain nih. Ya, sekarang kita mau lihat contoh-contohnya apa aja kira-kira ya. Nah, berikut adalah beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Di sini ada gambarnya. Wah, ada yang sedang bermain nih, seru ya. Ini aturannya adalah mainan harus dirapikan kembali. Iya dong, pastinya. Kalau kalian sudah selesai bermain, misalnya nih, kalian bermain sama adik atau sama kakak, pasti kalau habis bermain berantakan kan? Ada mobil-mobilan, ada bonekanya, ada kereta-keretaan, ada buku, ada pensil, segala macam deh, pasti itu berantakan. Nah, harusnya kalau sesuai aturan kalian harus merapikan. Merapikannya siapa yang merapikannya? Ya kalian dong yang bermainnya. Masa mama yang rapiin atau masa mbaknya yang rapiin? Nggak boleh ya. Berarti kalian harus belajar sendiri, belajar bertanggung jawab dan mematuhi aturan. Kalian deh yang rapiin lagi, masukin ke tempat semula. Misalnya kalau kalian punya box mainan
atau kardusnya, kalian masukin lagi ke kardusnya, ke boxnya dengan rapi, supaya nanti ketika kalian mau cari-cari lagi mainannya, ada semuanya di situ, nggak hilang dan nggak rusak juga. Nanti pas kalian misalnya besoknya lagi, aku mau main boneka lagi tapi kalau misalnya kalian nggak dirapiin sendiri, nanti bingung, nyariin deh, nanyain sama mama, mama boneka aku di mana, mama mainan ini yang punya aku di mana. Kan bingung. Nanti kalau kalian sendiri yang merapikan, kalian ingat, oh iya, aku kan waktu itu nyimpennya di box, aku kan nyimpennya waktu itu di lemari, aku kan nyimpennya di kardus, jadi gampang deh cepet ketemu lagi. Nah, itu salah satu contoh aturannya. Kita lanjutin lagi. Apa ya ini? Katanya kalau kita bermain harus bermain dengan rukun. Apa ya itu rukun? Rukun itu artinya kalian tidak berantem pas main. Misalnya ada teman main ke rumah, atau kalian juga bermain sama adik atau sama kakak ya. Biasanya kan kalau musim sekarang ini teman-teman juga jarang keluar rumah ya. Pasti kalian bermainnya hanya sama anggota keluarga aja di rumah. Nah, pas mainnya itu kalian nggak boleh tuh rebutan mainan, kalian harus berbagi ya. Misalnya ada cuma satu bonekanya, temennya juga atau adanya juga pengen mainin boneka, kalian harus berbagi gantian, nggak boleh rebutan. Kalau rebutan nanti akhirnya berantem. Atau kayak tadi tuh pas kalian mau rapi-rapihnya, ini kan punya aku, berarti aku yang rapiin. Kalau itu punya kamu, kamu yang rapiin sendiri ya. Terus yang satunya lagi nggak mau rapiin, misalnya seperti itu, nggak boleh. Nanti kalau seperti itu malah menimbulkan apa? Iya, jadi berantem akhirnya kalau kayak gitu. Makanya harus bareng-bareng ya. Berarti nanti dirapiinnya juga bareng-bareng, nggak boleh berantem. Belajarnya dan bermainnya harus rukun. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Nah, ini dia yang berikutnya, tidak lupa belajar. Wah, mentang-mentang seru mainnya, main boneka, terus sama main mobil-mobilan, main berperan, misalnya sampai-sampai kelamaan, akhirnya lupa belajar. Punya tugas dari bu guru nggak dikerjain, terus misalnya ada tugas dari mama juga lupa, terus belajarnya juga kelupaan. Wah, jangan sampai seperti itu ya. Boleh kita bermain, tapi harus ingat waktu ya. Jadi semuanya ada aturannya. Nanti pasti mama nih biasanya yang ngasih waktu buat bermain. Nanti kalian boleh deh tanyain sama mama, "Mah, aku boleh main?" Boleh pastinya. Nah, waktunya sampai kapan? Tanyain sama mama. Itu juga termasuk aturan ya sayang ya, supaya kalian tidak lupa belajar. Wah, gawat nih kalau misalnya lupa belajar. Nanti bisa-bisa keteteran, tugas-tugasnya nggak dikerjain. Nggak boleh ya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Di sini ada aturan dalam permainan. Wah, kalian pasti senang dong kalau bermain. Nah, di sini ada contohnya, main lompat tali. Biasanya kalau main lompat tali ini pakai karet ya, atau kalau enggak pakai skipping. Nah, setiap permainan itu pasti ada aturannya supaya permainan berjalan dengan baik dan tidak ada kecurangan, tidak ada yang licik mainnya ya. Nah, di sini ada nih. Salah satu aturan dalam bermain lompat tali adalah tidak boleh menyentuh tali ketika sedang melompat. Ya dong. Kalau misalnya menyentuh tali, artinya kita sudah berhenti, nggak boleh lanjut lagi mainnya, gantian temennya yang lain. Nah, itu aturannya, seperti itu ya. Nah, terus dalam permainan yang lain juga ada. Coba kita lihat. Tring!
Wah, ini apa ya kira-kira? Menjelaskan aturan dalam permainan. Wah, ini nih ada permainnya lempar tangkap bola. Nanti kalian bisa baca ya sendiri. Nah, Bu Nita nanti mau ngasih tugas sama kalian. Kalian tugasnya apa? Wah, senang nih tugasnya. Tugasnya bermain. Yeay. Kalian boleh bermain sama adik atau sama kakak. Nah, nanti aturan dalam permainannya boleh kalian tulis ya. Misal nih, aku mau pilih main petak umpet. Misalnya aturannya apa ya? Petak umpet itu ditulis 1, matanya harus merem gitu. Terus tidak boleh ngintip misalnya gitu. Nah, nanti kalian tulis, Bu, aku mau ganti aja ah. Nggak mau petak umpet, aku mau yang lain. Mau permainan engklek misalnya, boleh. Atau ganti, aku nggak suka main engklek, aku maunya ular naga, boleh, nggak apa-apa. Pokoknya tugas kalian adalah bermain. Nanti ditulis deh aturannya sama kalian. Ditulisnya di buku tematik. Nanti jangan lupa dikirim sama ibu. Nah, setelah itu kalau sudah selesai tugas yang di buku tematik, kalian juga ada tugas yang di buku Bukpena. Tugasnya yang halaman 47 dari nomor 1 sampai nomor 5. Gak banyak-banyak dong, cuma 5 nomor aja. Nah, setelah itu baru deh kalian kirim sama ibu. Bu Nita tunggu ya sampai jam 1 tugasnya. Terima kasih ya nak, kalian sudah semangat belajarnya. Oke deh, sampai jumpa. Wassalamualaikum.